Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifra Safira dengan stambuk D1A121042 grade bisnis kelas B. Pada hari ini saya akan menerangkan materi ketujuh, yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan pembentukan di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat maksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atau keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam memberi pajak tersebut. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang, lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang atau pajak langsung dari wajib pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasi pembayaran pajaknya saja. Pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2016, anggaran pendapatan negara dirancang sebesar 1.823 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar 1.547 triliun atau sebesar 84,9% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.360 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar 186,5 triliun. Adapun sisanya disumbangkan oleh penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, direncanakan sebesar 273,9 triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar 2,3 triliun. Dalam APBN 2016, pos belanjaan negara ditetapkan besar 2.095,7 triliun yang terdiri atas anggaran belanja pemerintahan pusat, anggaran transfer ke daerah, dan
Dana desa, anggaran belanja pemerintahan pusat selanjutnya dialokasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh kementerian atau lembaga negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi bahan bakar minyak, listrik, pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. Berdasarkan uraian tadi, tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi dan untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi bahan bakar, pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, pengadaan beras miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak adalah untuk kita juga. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ke-7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.